kita akan melihat apologetika itu sebagai kegiatan iman dan akal. Jadi apologetika itu sebagai kegiatan iman dan akal. Ada beberapa orang yang telah mengkontraskan antara iman dan akal. Kekristenan seharusnya menempatkan iman dan akal bukan sebagai dua hal yang bertentangan. Yang perlu kita tolak adalah rasionalisme, bukan rasionalitas. Mengapa? Karena rasionalisme adalah faham atau filsafat yang sangat meninggikan rasio, menjadikan akal sebagai penentu kebenaran dan bukan Allah sumber kebenaran ataupun Alkitab. Nah, kalau saya merujuk dalam bukunya Dr. Rick Cornish dalam yang berjudul 5 menit berapologetika, dia memberikan sebuah kesimpulan seperti ini tentang iman dan pemikiran. Ia mengatakan demikian, iman dan akal budi tidak saling berkompetisi, seolah-olah tidak sejalan. Orang Kristen harus menggunakan pikiran dengan tekun untuk memuliakan Allah dengan cara mencari dan mengenal kebenaran. Jadi sesungguhnya hal ini senada dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Untuk kita mengasihi Allah bukan hanya dengan hati, jiwa, ataupun kekuatan, tetapi juga dengan akal budi kita. Jadi ketika kita beriman kepada Kristus, percaya kepada Kristus, akal budi yang ada dalam kehidupan kita, yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita, itu pun hendaknya kita gunakan, supaya akal budi kita pun bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Maka dari itu, sebagai seorang Kristen yang memiliki pengharapan dan kepercayaan kepada Kristus, tidak terhenti pada statement yang penting imani sajalah, yang penting percaya saja. Tetapi kita harus berani memberi pertanggungjawaban terhadap apa yang menjadi pengharapan di dalam Yesus Kristus. Karena setiap orang percaya, tadi seperti saya sampaikan, dipanggil, diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik, menjadi terang, menjadi garam, di tengah kemajemukan religius. Bukan hanya di kalangan Kristen, bukan hanya juga di kalangan orang-orang non-Kristen, kita dipanggil untuk semua orang yang ada di sekeliling kita untuk menjadi berkat. Inilah mengapa kita harus siap memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka percayai. Jika kita melihat tulisan Petrus kembali, baptistem yang dikasihi Tuhan, mungkin bisa di next slide-nya, kita akan melihat bahwa di sana ada satu kata siap sedia. Kata siap sedia itu berbicara tentang berjaga-jaga. Berjaga-jaga, berbicara tentang antisipasi, mempersiapkan diri untuk menghadapi pertanyaan atau keberatan dari orang yang tidak percaya. Jadi, sebagai orang Kristen yang beriman pada Kristus, kita seharusnya memiliki pengetahuan dan informasi yang benar tentang iman kita. Memiliki kesiapan dan kerinduan untuk membagi kebenaran yang kita percayai. Dan selalu siap dengan jawaban yang mewadai pada saat ya kita ditanya, pada saat ada orang yang mempertanyakan iman kita harus siap untuk memberikan jawaban itu. Itulah sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab. Jadi orang Kristen yang bertanggung jawab bukan hanya sekedar dengan slogan yang penting imani saja, yang penting percaya saja. Kita harus bertumbuh di dalam pengetahuan kita. Tuhan kasih akal budi dalam hidup kita untuk kita bertumbuh, mengenal Allah dengan cara yang benar. Maka dari itu, jangan anti dengan doktrin. Jangan anti dengan pengajaran-pengajaran yang bernuansa doktrin. Mari kita belajar dengan tekun untuk kita dapat memiliki dasar yang kuat supaya kita dapat memberikan pertanggungjawaban dengan benar.